Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya, salah satu kerajaan terbesar di Nusantara yang pernah menguasai perdagangan di Selat Malaka. Bagaimana kisah berdirinya, masa kejayaannya, dan keruntuhannya? Mari kita simak bersama. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi dengan pendirinya yang bernama Dapuntahyang Sri Jayanasa. Nama ini disebutkan dalam beberapa prasasti seperti Prasasti Kedukan Bukit dan Prasasti Talang Tuo yang berada di kota Kapur, Bangka. Prasasti-prasasti ini menjelaskan bahwa Dapuntahyang adalah seorang raja atau pemimpin Sriwijaya. Dapuntahyang memimpin perjalanan dengan memimpin 20.000 pasukan dari Minangga Tambuan menuju Palembang Jambi dan Bengkulu. Di perjalanannya, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah strategis yang penting dalam perdagangan yang kemudian membuat kerajaan Sriwijaya berkembang pesat. Selain itu, ia mencoba menyerang Jawa yang dianggap enggan tunduk kepada Maharaja Sriwijaya. Letak pasti kerajaan ini masih banyak diperdebatkan, namun pendapat yang cukup populer adalah bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Sampai sekarang, Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya. Namun ada juga ahli yang berpendapat bahwa Sriwijaya berpusat di Kedah, kemudian Muara, Takus, atau bahkan Jambi. Masa kejayaan kerajaan Sriwijaya cukup lama bertahan. Tanda ini ditunjukkan oleh seringnya pergantian tampuk kekuasaan yang berlangsung cukup lama di kerajaan Sriwijaya sebelum akhirnya kerajaan ini benar-benar hancur. Sayangnya struktur pemerintahan Raja-Raja Sriwijaya belum bisa dicatat dengan pasti karena keterbatasan bukti mengenai kerajaan ini. Beberapa nama Raja Sriwijaya yang terkenal adalah Bala Putra Dewa, Samaratungga Dharmasetu, dan Bala Putra Dewa. Mereka memperluas wilayah kekuasaan Sriwijaya hingga ke Jawa, Sumatera bagian utara, Kalimantan bagian timur, Semenanjung Malaya, bahkan sampai ke Kamboja dan Thailand. Kerajaan Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat penyebaran agama Buddha di Nusantara. Banyak biksu-biksu dari India dan Cina yang datang ke Sriwijaya untuk belajar agama Buddha. Salah satu biksu terkenal adalah Itsing yang menulis catatan perjalanannya ke Nusantara dan menyebutkan bahwa Sriwijaya adalah kerajaan Buddha terkemuka. Sayangnya, kemegahan dan kebesaran kerajaan Sriwijaya harus berakhir. Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11 dan akhirnya runtuh pada abad ke-12. Ada beberapa penyebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya, baik karena adanya perseteruan internal di dalam kerajaan hingga faktor eksternal lain yang mengetahui kerajaan. Salah satu faktor eksternal yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Sriwijaya adalah serangan dari kerajaan Chola dari India Selatan. Pada tahun 1025 Masehi, Raja Rajendra Chola Dewa dari Chola berhasil menahan salah satu raja Sriwijaya dan merampas harta bendahnya. Serangan ini melemahkan pertahanan dan perekonomian Sriwijaya. Faktor lain yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Sriwijaya adalah munculnya kerajaan-kerajaan baru yang kuat di Nusantara seperti Dharmasraya, Singgasari, dan Majapahit. Kerajaan-kerajaan ini bersaing dengan Sriwijaya dalam perdagangan dan politik, bahkan meluncurkan ekspedisi militer untuk menaklukkan Sriwijaya. Salah satu kampanye militer yang terkenal adalah ekspedisi Pamalayu yang dijalankan oleh kerajaan Singgasari. Dalam ekspedisi ini, Mahisa Campaka memimpin pasukan yang berhasil mengalahkan Sriwijaya dan membuatnya menjadi bawahan kerajaan Singgasari. Ekspedisi ini berlanjut hingga era kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh di tangan kerajaan Majapahit. Raja Kartanegara dari Majapahit mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Gajah Mada untuk menaklukkan Sriwijaya. Dengan demikian, Sriwijaya menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Majapahit yang sangat luas. Demikian sejarah kerajaan Sriwijaya dan berdirinya hingga keruntuhannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah Nusantara.